Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jozi Almar dengan NIM 22305111088. Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk pembuatan UAS untuk tugas untuk UAS jaringan komputer dasar dengan studi kasus jaringan untuk SMA 1 Muhammadiyah. Langsung saja dilihat di sini saya menggunakan topologi star dan topologi tree, di mana topologi tree untuk jaringan utama untuk penghubung antara router inti dengan router pada gedung, lalu topologi star digunakan untuk jaringan pada gedungnya, pada setiap gedung. Selanjutnya mungkin saya menggunakan router 2911 sebagai router inti dan router 1941 sebagai router pada setiap gedung. Pada router inti telah disetting untuk pada setiap portnya telah disetting untuk IP addressnya untuk setiap gedung, dimana untuk port 00 adalah IP address untuk gedung A dan 01 untuk gedung B, 02 untuk gedung C. Setelah diberi IP address untuk setiap gedungnya, maka dilakukan proses IGRP pada setiap portnya. Di sini terdapat pada contohnya. Nah, pada bagian ini adalah komen atau perintah untuk proses IGRP pada routernya. 100 di sini menunjukkan otomatis sistem atau dilakukan oleh sistem, pengotomatisan oleh sistem. Dimasukkan IP address untuk setiap gedung. Lalu setelah melakukan IGRP, maka lanjut untuk konfigurasi pada setiap gedungnya. Di sini kita menuju untuk gedung A terlebih dahulu. Pada router gedung A, langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan IP address untuk port 00, di mana port 00 di sini menyambung atau terhubung ke router inti. IP address-nya adalah 19.168.1.2, menyesuaikan dengan IP address yang telah di-set atau diatur pada router inti. Lalu untuk port 01 kenapa dikosongkan atau tidak diisi tetapi di-on-kan? Karena untuk diisi oleh atau digunakan sebagai terang pada berbagai VLAN. VLAN di sini adalah VLAN untuk setiap lantainya. Nah, di sini adalah komen atau perintah untuk penginisiasian subinterface VLAN untuk setiap lantainya. VLAN yang digunakan adalah 10, 20, dan 30. Untuk IP address-nya, lanjut untuk DHCP pool pada router gedung A. DHCP pool ini digunakan untuk pengotomatisan atau pengisian IP address pada setiap klien atau PC secara otomatis. Penginisiasian atau pengisian IP address secara otomatis pada setiap klien yang menyesuaikan dengan DHCP poolnya. DHCP pool ini disesuaikan lagi dengan IP addressnya disesuaikan dengan VLAN. Digunakan pada setiap lantai atau pada setiap switch di sini
mewakilkan lantai. Setiap lantai diwakilkan oleh switch terlebih dahulu. Lalu pada setiap lantai terdapat 10 kelas, di mana diwakilkan oleh PC. Lanjut. Setelah tadi diatur DHCP poolnya pada router, maka lanjut ke konfigurasi untuk switchnya. Pada switchnya yang pertama adalah memfungsikan port 01 pada switch yang terhubung ke router sebagai menjadi mode terang. Kenapa menjadi mode terang? Karena untuk untuk jalur VLAN ke router dikhususkan atau difungsikan sebagai jalur VLAN ke routernya. Lanjut, untuk langkah selanjutnya adalah pembuatan VLAN untuk setiap lantainya, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Lanjut ke pengaturan port FA03 sampai port 14 pada switch yang difungsikan untuk yang diatur agar bisa mengakses VLAN 10. Kenapa dari port 3 sampai 14? Karena diisi oleh PC dan juga printer dan servernya agar tersambung ke VLAN yang telah dibuat tadi. Pada switch 2 langkahnya sebenarnya mirip-mirip saja, sama, makanya sama, hanya berbeda pada pembuatan atau pengaturan pada port FA1. Di sini FA1 difungsikan untuk printer dan port yang terhubung ke switchnya. Di sini sebelumnya jaringan tersambung dari router menuju ke switch. Dari switch lantai 1 ini akan disebar jaringannya ke switch lantai 2 dan lantai 3 melalui port gigabit 1 pada switch 2 dan gigabit 1 pada switch 3. Maka tidak perlu diatur lagi atau tidak perlu disetting lagi pada switchnya. Lanjut ke switch 2, langsung penginisiasian untuk pembuatan VLAN dan pengaturan untuk port FA1 sampai FA11 agar bisa masuk ke VLAN 20 atau VLAN di lantai 2. Pada switch lantai 3 pun sama, port gigabit 1 terhubung ke switch 1 di lantai 1 untuk agar bisa tersambung kepada VLAN. Maka port FA1 sampai FA11 pun digunakan atau difungsikan sebagai mode akses, diatur ke mode akses pada switchnya. Nah, ini ada perintahnya. Lanjut ke router gedung B. Pada gedung B yang berbeda dari gedung A hanya pada IP address-nya. IP address yang digunakan pada gedung B adalah 19.2.19.8.2.2 dan untuk VLAN-nya adalah 40, 50, dan 60. Lanjut ke gedung C. Pada gedung C, IP address yang digunakan adalah 3.2 dan VLAN-nya adalah 70, 80, 90. Mungkin terdapat hasil. Kita coba untuk pengujian konektivitas pada
lantai 1 atau gedung A ke lantai 2. Di sini failed karena coba kita buka dulu yang coba ping langsung saja 22. Apa pada hasilnya di sini IP address untuk jumlah 2.822 membalas atau memberikan balasan terhadap ping yang dilakukan. Artinya PC pada lantai 1 dan lantai 2 terhubung atau tersambung. Kita coba ke router dari lantai 1 ke router. Di atas ini successful. Kita coba pada gedung D dari lantai 2 ke router dari lantai 3 lantai 2 belum diatur pengaturan DHCP atau pengisian IP secara otomatis ini dapat terjadi karena DHCP pool ya, telah diatur sebelumnya pada switchnya dan pada VLAN pada switch lantai 1 gitu. Lanjut kita coba pada gedung C untuk lantai 3 ke failed. Kenapa failed? Kita coba cari. Di sini pingnya IP address yang di ping atau dicoba konektivitasnya membalas artinya PC pada IP address tersebut tersambung pada PC yang dicoba. Itu mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.